dilarang oleh Rasulullah di hadis Bukhari ini apa saja? Yang pertama, wanahana, kata Rasulullah, apa kata sahabat tadi, wanahana, dan kami dilarang Rasulullah an khawatimil zahab, untuk memakai cincin atau perhiasan dari emas laki-laki. Ada di sini yang memakai cincin atau kalung atau anting dari emas? Nggak ada, ya? Nggak ada. Ya, ini dilarang oleh Islam. Kalau cincin dari besi, akik, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi selama tidak dari emas atau tidak dari perak nggak apa-apa. Pakai akik dari kayu, dari besi, dari kulit binatang, atau dari apa ya biasanya? Dari daun. Ya. Yang penting nggak dari yang haram, nggak dari yang najis, ya itu boleh. Tapi Rasulullah tadi melarang memakai cincin dari emas. Jadi kalau laki-laki ada mengatakan, kenapa kok dilarang laki-laki memakai cincin dari emas? Ya, karena itu bisa membuat kulit ini rusak atau daging ini rusak. Ya, bisa infeksi dan lain sebagainya. Tapi untuk perempuan tidak, karena sudah didesain oleh Allah begitu. Kalau perempuan kan boleh memakai perhiasan dari emas, cincin dari emas. Itu yang pertama, ingat-ingat ya, yang dilarang Rasulullah memakai cincin dari emas. Yang kedua, wa'an aniyatil fiddah, memakai piring atau gelas dari perak atau emas tadi juga. Ya, ada yang di sini makan piring emas atau gelasnya perak, nggak boleh ya. Jadi ini dilarang. Karena apa? Piring emas itu nanti piringnya orang yang masuk surga. Terus gimana kalau di rumah kita punya piring emas atau gelas emas? Boleh nggak? Ya, boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak dipakai untuk makan minum. Itu hanya untuk apa? Investasi, simpanan. Nanti bisa dijual lagi ketika emas mahal, ya. Atau ketika apa? Ya, ketika emas naik dijual lagi, invest ya. Atau mungkin bentuknya apa? Bentuknya sendok, garpu, wajan, cowek ya. Dari emas hulek-hulek, ada hulek-hulek emas, nggak apa-apa. Yang penting tidak dipakai untuk makan, ya itu. Jadi karena apa? Rasulullah melarang yang kedua memakai gelas piring dari emas di dunia. Itu makanan atau tempat makanan di surga. Yang ketiga yang dilarang Rasulullah ya. Jadi sudah tiga, yang keempat wa'an mayasir, mencabut uban. Ada sudah ubanan. Sekarang masih muda-muda sudah ubanan. Saya aja sudah ubanan ya. Ini dilarang Rasulullah ya. Karena apa? Di dalam hadis Abu Dawud ya, dari Sofyan, itu nanti uban akan menjadi cahaya ketika di hari kiamat. Jadi ketika di hari kiamat dalam kegelapan ya, itu bercahaya ubannya. Jadi jangan dicabut ya. Itu salah satu ciri orang yang nanti bersinar di hari kiamat ubannya. Gimana kalau disemir? Disemir boleh ya, karena Abu Bakar biasa menyemir rambutnya sudah ubannya dari inai. Inai itu daun pacar, tahu pacar ya? Yang biasa pacar, bukan pacaran. Biasanya pacar di kuku itu pitek, itu kan ada daunnya, ada yang di rumah. Itu warnanya kan kekuning-kuningan. Jadi boleh kita menyemir rambut yang sudah putih maksudnya, tapi tidak warna hitam. Ya, tapi tidak warna hitam, bisa warna apa? Pirang atau agak apa? Merah-merah, merah kuning. Nah itu. Tapi kalau enggak disemir ya enggak apa-apa. Jangan disemir dengan yang hitam. Ya itu biasanya kan tanda orang sudah tua, ketika sudah rambut memutih, sudah tanda-tanda sudah tua, mau mati, harus cepat-cepat tobat ya, kalau belum tobat ya itu ya. Jadi uban jangan dicabut. Tapi kalau ada uban sekarang anak-anak muda, mungkin ada uban penyakit karena makanan atau karena sampo ya, ini ada mengatakan kalau itu penyakit nggak apa-apa. Tapi kalau uban secara alami tadi jangan dicabut ya. Atau kalau bisa nggak usah dicabut meskipun masih muda, biarkan saja. Kalau mau disemir silakan, tapi jangan semir hitam ini. Kemudian wal qosyah, yang dilarang yang kelima Rasulullah ya, nanti dengarkan. Wal qosyah, orang yang memakai baju sutra, laki-laki memakai baju sutra. Ada yang memakai baju sutra? Tahu baju sutra ya?
baju sutra itu lembut, halus, biasanya mengkilat. Ya, biasanya orang-orang India yang perempuan tuh. Nah ini laki-laki dilarang karena itu bajunya nanti di surga. Ya. Dan itu dibolehkan hanya untuk menutup penyakit, biasanya ada sakit apa yang bulang-bulang ditutupi kain sutra, ya itu. Jadi laki-laki dilarang memakai baju yang terbuat dari sutra. Ya, nanti itu bajunya ketika di hari kiamat. Karena apa? Salah satunya baju sutra itu baju yang paling mahal, mubazir ya. Mungkin harganya jutaan, kita saja beli baju cuma 50.000. Kalau bisa ya, dengan harga murah bisa dipakai, kenapa harus beli dengan yang mahal? Ya, itu menyebabkan mubazir, tabdir. Mubazir itu temannya setan. Itu. Kemudian wal istaisar, ya, wal istairok, orang yang memakai baju tapi bajunya juga campur sutra. Memang baju separuhnya biasa, separuhnya sutra. Ini juga tidak boleh. Wal istabrok, ya. Kemudian yang terakhir wadiyaj. Wadiyaj itu baju tapi sejenis sutra. Wadiyaj ya mungkin KW1 ya. Tapi orang KW yang keberapa? Yang mirip sejenis sutra. Meskipun namanya enggak sutra tapi harganya persis seperti sutra. Ini ya, ini hal-hal yang dilarang Rasulullah. Ya, itu ada 7 tadi. Sudah ngerti ya? Apa yang pertama yang dilarang Rasulullah tadi? Halo? Yang bisa jawab berarti dengarkan tadi. Yang dilarang yang pertama memakai cincin dari emas. Yang kedua memakai piring ya dari emas dan perak, ya, ini piring atau sendok. Yang tiga ya. Yang keempat dilarang mencabut uban. Uban itu apa bahasa Jawanya? Uan ya. Uan ya. Yang kelima memakai baju sutra atau pakaian sutra, celana sutra, celana dalam sutra ada. Ya, pokoknya yang terbuat dari sutra. Ya, yang keenam masih ada hubungannya sutra, baju yang dicampur dengan sutra sembarang atau separuh sutra separuh ya sutra. Yang ketujuh terakhir ya mirip dengan sutra atau sejenis sutra, baju tapi sejenis sutra, mungkin namanya apa tapi harganya persis, kualitasnya persis. Ya ini dilarang oleh Rasulullah. Ya ini saja yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 7 yang diperintahkan Rasulullah, ini harus ditaati ketika kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, dan ada 7 yang harus dilanggar. Sudah tahu semuanya? Siap? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, tinggal mempraktekkan. Jangan sampai yang dilarang tadi dilaksanakan, dan harus yang diperintah tadi dilaksanakan.